Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, bertemu dengan Ibu di sini. Kita mulai saja materi bab yang pertama di kelas 12 di semester yang pertama. Materi yang pertama adalah materi dengan tema akuntansi sebagai sistem informasi. Pada materi bab yang pertama ini, kompetensi yang akan dicapai ya atau tujuan dari mata pelajaran kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, ini kompetensi yang akan dicapai. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu apa itu pengertian akuntansi. Mungkin bagi anak-anak kelas 12, materi ini adalah materi yang baru karena materi ini belum pernah didapatkan di kelas 10 dan kelas 11. Jadi ini materi yang benar-benar fresh, benar-benar baru. Nah, semoga dengan materi baru ini anak-anak lebih bersemangat ya untuk tahu ya tentang apa itu akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya sudah ada itu sejak tahun 1494. Ya. Ini dikenal dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Ya, diperkenalkan oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika dari Italia yang bernama Luca Spazio. Nah, di dalam bukunya beliau menulis yaitu tentang dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, di dalam salah satu bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio ya, atau sistem pembukuan berpasangan itu dikenal dengan akuntansi dan berkembang di beberapa negara, bahkan sampai di Eropa ya dengan sistem kontinental. Kemudian di Amerika, akuntansi dikenal dengan sebutan sistem Anglo-Saxon. Nah, baru pada abad 19 ya, kemudian dikenal dengan istilah accounting atau akuntansi. Ya, dan mulai diperkenalkan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan pembukuan cara Eropa atau Belanda. Ya, itu sejarah dari akuntansi. Kemudian ada beberapa pengertian dan definisi tentang akuntansi. Ya, dari beberapa pengertian dan definisi tentang akuntansi intinya sama. Ini menurut AIPA atau American Institute of Certified Public Accountant menerangkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang. Nah, segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan, kemudian ditafsirkan hasilnya. Nah, ini menurut pengertian akuntansi menurut AIPA. Kemudian ada menurut dari AAA atau American Accounting Association. Nah, ini menerangkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dalam sebuah perusahaan sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi. Nah, ini dua pengertian tentang akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah proses akuntansi. Nah, sebenarnya ada 3 proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengukur. Kemudian yang kedua adalah memproses data akuntansi. Dan yang ketiga adalah laporan dan mengkomunikasikan. Nah, di
Di dalam proses yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengukur. Apa yang diidentifikasi dan diukur adalah berupa transaksi atau kejadian. Nah, transaksi dalam hal ini adalah transaksi yang bersifat ekonomis atau keuangan. Kemudian di dalam proses yang kedua yaitu proses data akuntansi, apa saja yang dikerjakan yaitu mencatat, menggolongkan atau mengelompokkan, kemudian meringkas atau dalam istilah pengikhtisaran. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu berupa laporan dan mengkomunikasikan apa hasilnya, yaitu berupa laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Jadi dari ketiga proses itu yang diidentifikasi adalah transaksi, kemudian dari transaksi itu dicatat, kemudian digolongkan, kemudian diikhtisarkan. Nah, outputnya adalah berupa laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Nah, ini nanti proses ini yang nanti kita pelajari bersama ya selama 1 tahun di kelas 12 ini. Ya. Kemudian sub pokok yang ketiga adalah tentang sistem informasi akuntansi. Nah, dari proses akuntansi tadi, nah, ini nanti hasilnya yang dinamakan dengan sistem informasi akuntansi. Apa itu? Yaitu sekumpulan sumber daya yang diatur sedemikian untuk mengubah data menjadi informasi. Seperti yang kita ketahui tadi, ya bahwa proses akuntansi yang terakhir adalah berupa laporan. Nah, output atau hasil dari kegiatan akuntansi adalah berupa laporan. Nah, di mana laporan ini nanti yang dipakai oleh beberapa pemakai informasi akuntansi. Nah, kemudian siapa yang menggunakan atau yang memanfaatkan tentang informasi akuntansi atau laporan tadi? Ya, yang pertama adalah pihak intern perusahaan. Nah, siapa pihak intern perusahaan? Pihak intern perusahaan adalah para pimpinan di semua tingkat dalam struktur organisasi perusahaan atau manajemen. Ya, itu. Nah, di dalam pihak intern perusahaan ada siapa saja di situ? Yaitu yang pertama ada top manager atau manajemen tingkat atas. Kemudian yang kedua ada middle manager atau manajemen tingkat menengah, dan low manager atau manajemen tingkat bawah. Jadi pihak intern perusahaan di sini sama saja dengan pimpinan perusahaan, ya baik itu pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah, ya di mana punya tanggung jawab melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan, menyusun kegiatan perusahaan atau program kegiatan dan mengambil keputusan. Jadi pemakainya adalah yang pertama pihak intern. Nah, pihak intern siapa? Nah, manajemen tadi, ya, baik top, middle maupun lower management. Kemudian pihak pemakai informasi akuntansi yang kedua adalah pihak ekstern atau pihak luar perusahaan. Siapa saja? Nah, yang pertama adalah investor. Nah, investor. Kemudian yang kedua adalah pemilik. Nah, kemudian yang ketiga karyawan. Yang keempat kreditur. Kemudian pemasok, pelanggan, pemerintah, bahkan masyarakat. Nah, tentunya satu persatu anak-anak juga harus ketahui siapa itu investor, apa itu investor. Ya. Untuk apa informasi akuntansi kok dibutuhkan oleh investor? Ya. Investor ini kan penanam modal. Ya, kenapa membutuhkan informasi keuangan atau informasi akuntansi? Karena dalam hal menentukan ya pembelian investasi mana yang paling
bisa mendatangkan keuntungan. Maka investor ini punya kepentingan untuk mengetahui laporan keuangan atau informasi akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua adalah pemilik. Nah, pemilik itu untuk apa? Informasi akuntansinya digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui ya keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Ya manajernya bagus apa tidak mengelola perusahaannya. Itu bisa dilihat dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu karyawan. Nah, karyawan mempunyai kepentingan apa ya di dalam informasi akuntansi itu untuk apa karyawan? Nah, karyawan jelas ya hubungannya dengan kesejahteraan. Ya, jika laporan keuangan perusahaan itu bagus, labanya tinggi, maka karyawan punya kepentingan di dalam mendapatkan penghasilan ya atau upah yang lebih baik. Tuh. Kemudian yang keempat adalah kreditur. Nah, kreditur ini punya kepentingan apa? Ya, bagi kreditur, informasi akuntansi itu digunakan untuk memutuskan dalam pemberian pinjaman ya atau menolak atau mengcancel pinjaman. Karena kreditur ini adalah biasanya lembaga keuangan atau lembaga atau orang-orang yang punya kelebihan modal ya untuk dipinjami. Nah, jika informasi akuntansi keuangan perusahaan itu bagus, maka kreditur juga tidak segan-segan untuk memberikan bantuan modal atau pinjaman. Karena kreditur ini, jika perusahaan itu dinilai mampu untuk mengembalikan pinjaman bahkan beserta bunganya, maka kreditur ini tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman. Kemudian yang kelima yaitu pemasok. Apa itu pemasok? Ya. Pemasok itu hampir sama ya dengan kreditur. Ya. Informasi akuntansi keuangan bagi pemasok itu berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Ya, itu pemasok. Kemudian yang keenam adalah pelanggan. Ya, bagi pelanggan, informasi akuntansi keuangan itu berguna untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Ya. Kemudian pemerintah. Nah, kalau pemerintah jelas, pemerintah itu hubungannya dengan mendapatkan pajak, ya, karena salah satu sumber penghasilan dari pemerintah adalah pajak. Nah, jika pajak suatu perusahaan itu bisa dilihat dari informasi akuntansi keuangan di perusahaan. Nah, biasanya melihatnya dari nilai laba. Nah, semakin tinggi laba, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar. Makanya pemerintah punya kepentingan. Tuh. Kemudian pihak ekstern yang terakhir adalah masyarakat. Ya. Bagi masyarakat, ya, informasi akuntansi itu berguna untuk menilai ya, kecenderungan dan perkembangan perusahaan, ya, serta kontribusi perusahaan itu bagi perekonomian nasional. Itu jadi istilahnya sama saja dengan sebagai pengamat. Ini masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Subpokok bahasan berikutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Ini banyak sekali sebenarnya bidang-bidang akuntansi. Nah, Ibu resum saja. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan atau yang dikenal dengan istilah financial accounting. Ya. Akuntansi keuangan ini bisa juga disebut dengan akuntansi umum ya atau general accounting. Ya, ini
apa yang dikerjakan di akuntansi keuangan. Ini yang seperti perusahaan lakukan, yaitu mencatat transaksi, ya, sampai tadi yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian yang kedua ada akuntansi manajemen. Nah, ini akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen atau managerial accounting? Nah, ini adalah akuntansi yang mengidentifikasi, ya, beberapa alternatif kebijakan atau tindakan, ya, dengan menggunakan data ekonomis. Jadi dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Mana yang kira-kira paling menguntungkan bagi perusahaan? Ini bidang akuntansi manajemen. Kemudian ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Apa itu tax accounting? Akuntansi perpajakan itu berhubungan dengan penyusunan laporan pajak perusahaan, ya. Itu biasanya dalam akuntansi ini itu mempertimbangkan kemungkinan timbulnya pajak yang terjadi, ya, sebagai akibat konsekuensi adanya transaksi di dalam perusahaan. Nah, ini maka akuntansi perpajakan mengikuti, ya, aturan-aturan perpajakan, karena aturan-aturan perpajakan itu senantiasa berubah atau bersifat dinamis. Maka ada bidang akuntansi yang khusus tentang perpajakan. Kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi biaya atau yang dikenal dengan istilah cost accounting. Ya, apa itu cost accounting? Nah, ini akuntansi yang di dalamnya itu adalah berhubungan dengan penetapan dan pengendalian biaya, ya, atau analisa biaya perusahaan. Nah, ini yang dinamakan akuntansi biaya. Untuk apa? Yaitu sebagai bahan pertimbangan, ya, untuk menyusun kegiatan atau program-program perusahaan di masa yang akan datang, ya. Kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi penganggaran atau yang dikenal dengan istilah budgeting atau budget accounting, ya. Kalau ini biasanya dipakai atau digunakan oleh beberapa instansi, ya, biasanya instansi pemerintah itu. Apa yang dikerjakan di dalamnya yaitu berupa penyusunan, ya, rencana keuangan, ya, dalam jangka waktu tertentu, bisa jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pendidikan. Nah, apa itu akuntansi pendidikan? Ya. Atau educational accounting. Ya, akuntansi pendidikan ini akuntansi yang berhubungan dengan pengajaran, ya, atau penyuluhan, penelitian, ya, atau konsultasi di bidang pengembangan ilmu akuntansi. Kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pemeriksaan atau yang dikenal dengan istilah akuntansi atau auditing, ya. Auditing. Apa itu? Yaitu kegiatannya apa saja? Yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan akuntansi keuangan, ya, akuntansi umum tadi atau general accounting, ya. Di sini outputnya yaitu berupa apakah laporan keuangan yang sudah disusun oleh perusahaan itu istilahnya layak, ya, atau dapat dipercaya. Nah, ini bidang auditing ini nanti yang menentukan, ya, ataukah ada penyalahgunaan, ya, atau penyelewengan. Nah, ini akuntansi pemeriksaan atau auditing, ya, dipelajari. Kemudian
Berikutnya adalah akuntansi sosial, ya, atau social accounting. Ya, akuntansi sosial itu berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, bisa ekonomi maupun budaya. Kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pemerintah atau government accounting. Ya, akuntansi pemerintah ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi di badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, biasanya ini yang mencakup tentang administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan ya, anggaran agar tidak terjadi penyimpangan ya, dari undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, ini. Kemudian bidang akuntansi yang terakhir adalah sistem akuntansi ya, atau sistem akuntansi atau sistem accounting. Nah, sistem accounting ini berhubungan dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan proses ya, akuntansi atau prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan sehingga tercipta tata kerja yang efektif dan efisien. Nah, ini bidang-bidang akuntansi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah profesi, ya, profesi akuntansi. Nah, banyak profesi ya di bidang akuntansi. Ya, salah satunya yang paling dikenal adalah akuntan. Ya, akuntan ini sama saja dengan profesi yang sejajar seperti dokter, ya, insinyur, notaris, atau ahli hukum. Nah, profesi-profesi akuntansi itu ada beberapa, ya, meliputi satu, ada akuntan publik. Ya, akuntan publik. Akuntan publik ini dikenal dengan istilah akuntan eksternal, ya, atau akuntan yang bekerja dengan cara membuka usaha atau praktek ya di luar perusahaan atau lembaga pemerintah, yaitu atau memberikan jasa ya di bidang pelayanan ya tentang keuangan ya, memeriksa keuangan apakah laporan keuangan yang disusun ini sudah sesuai ya, layak dan wajar. Nah, ini yang menilai adalah akuntan publik atau akuntan eksternal. Kemudian profesi akuntan yang kedua adalah akuntan perusahaan atau dikenal dengan akuntan internal ya, atau bisa juga dengan istilah akuntan manajemen. Nah, akuntan ini bekerja di perusahaan ya, mendapat gaji dari perusahaan. Jadi tugasnya apa? Yaitu melakukan pencatatan tiap-tiap transaksi keuangan yang ada ya, kemudian menyusun laporan keuangan untuk perusahaan. Atau bisa juga membawai masalah pencatatan pajak perusahaan ya, atau pemeriksaan audit secara internal perusahaan. Ya, atau bisa juga memberikan manfaat ya pada tingkat perbaikan dan efisiensi operasional pada seluruh komponen di dalam perusahaan. Tuh. Kemudian profesi akuntan yang ketiga adalah akuntan pendidik. Nah, ini akuntan yang bekerja di lingkungan pendidikan ya, bisa sebagai pengajar, ya, guru atau dosen ya, atau bisa juga penyuluh akuntansi ya, atau di bidang penelitian ya, penelitian di bidang akuntansi atau pengembangan akuntansi. Nah, kemudian profesi akuntan yang keempat adalah akuntan pemerintah. Ya, akuntan pemerintah ini akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah, ya, misalnya bekerja di BPK ya, atau BPKP atau Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau seperti KPK.
ya, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas utamanya apa? Yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan audit pada instansi pemerintah ya, di berbagai tingkat lembaga sesuai tata cara dan aturan kerja ya, yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemerintah. Ya. Lanjut, yang berikutnya yaitu tentang standar akuntansi keuangan. Nah, pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan adalah standar yang dipakai adalah dinamakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang mana standar ini kalau di Indonesia itu disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, di dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, ya ini ada 5 pilar ya standar akuntansi keuangan. Ya, yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Report Standard atau yang dinamakan PSAK IFRS itu ya, sebagai patokan atau pedoman ya, di dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, kemudian patokan yang kedua atau pilar yang kedua yaitu standar akuntansi etap ya atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau entitas yang tidak terlalu signifikan ya dan laporan keuangannya hanya bertujuan umum bagi pengguna eksternal. Nah, biasanya SAK etap ini dipakai oleh usaha kecil menengah ya atau yang dinamakan small medium enterprise. Laporan keuangannya apa saja? Ya sama ya seperti IFRS tadi ya. Laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, bahkan sampai laporan arus kas. Nah, kemudian pilar yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah. Nah, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Mengapa? Ya, di Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam atau Muslim, tentunya membutuhkan ya berbagai kebijakan yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah itu ada di Indonesia. Nah, biasanya pengembangan standar akuntansi syariah ini itu dibuat berdasarkan acuan, kalau di Indonesia itu acuan dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang keempat, ya standar akuntansi keuangan yang keempat adalah standar akuntansi keuangan pemerintah, ya atau standar akuntansi pemerintah atau yang dinamakan SAP. Ya, ini sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini tentunya standar akuntansi pemerintah ini untuk pelaporannya lebih banyak ya. Jadi sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah standar akuntansi keuangan EMKM. Apa itu? Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Ya, itu digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini juga sama, ya, yaitu dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada SAK EMKM ini laporan keuangan yang disusun untuk usaha kecil, mikro, dan menengah itu ya hampir sama, ada laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Nah, sampai pada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang asumsi dasar akuntansi. Ya, asumsi
dasar akuntansi. Jadi di dalam penyusunan laporan keuangan ya, di dalam sebuah perusahaan itu salah satu yang menjadi pedoman adalah asumsi dasar akuntansi, yaitu meliputi apa saja? Yaitu meliputi dasar accrual, dasar kas, kemudian kelangsungan usaha, konsistensi penyajian, materialitas dan agregasi, kemudian periode pelaporan, dan tepat waktu. Nah, ini nanti kapan-kapan Ibu jelaskan kembali ya tentang asumsi dasar akuntansi ya, di pertemuan berikutnya. Kemudian yaitu konsep dasar akuntansi. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan pembukuan dengan sistem pencatatan akuntansi itu diperlukan berbagai konsep dasar akuntansi. Baik. Yaitu tentang apa saja? Yaitu tentang konsep kesatuan usaha atau business entity concept, konsep pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan atau matching concept, kemudian ada konsep harga perolehan atau cost concept, ya. Kemudian ada aktiva yang diperoleh dari pertukaran, aktiva yang dibangun sendiri, aktiva yang diperoleh dari sumbangan, nilai buku, nilai harga jual atau recoverable amount, nilai sisa, sampai prinsip satuan moneter. Nah, ini untuk konsep dasar akuntansi juga sama, nanti akan Ibu terangkan di bab yang selanjutnya. Ya. Begitu untuk pertemuan kali ini ya. Untuk hal-hal yang masih dan belum jelas silahkan ditanyakan, tidak usah malu-malu. Ya. Demikian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.